Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Akbar. Di sini saya akan membuat topologi dengan judul yaitu konfigur VLAN dan trunking. Oke, jadi topologinya itu sesuai sesuai dengan yang itu. Mari kita akan membuat topologinya. Yang pertama itu ada PCA dan PCB. Kita beri PCA dan PCB. Kemudian kita kasih switch. Switchnya itu kita pakai yang 2960. Kemudian kita kasih kabel copper strike through. Yang ini fast Ethernet, yang ini sesuai yang itu FA06. Kemudian sama ini FA01 kita masukkan ke sini jadi sama juga FA01. Kemudian ini FA018 kita masukkan sini itu fast Ethernet aja. Itu ada kabel konsol dari PC ke sini. Tuh kita langsung pakai konsol. Ini juga sama. Sama dari sini pakai konsol. Sini kita RS3232. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Ini kita masukin dulu. Sesuai ininya, sesuai instruksinya. Part satu build the network, configure basic setting. Suruh setup topologi dan configure basic setting PC. Dan switch. Step satu build network. Oke, udah. 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 Konsol. Oke, udah. Yang pertama, em, kita kasih dulu configure di switch-nya. Nih, di switch satu. Em, ya, bentar. CLI. Nah, ini enable. Saya perintah ya. Conf T. Oh, hostname. Satu. Terus kemudian enable secret class. Ini untuk ngasih password. Kemudian kasih masuk konsol. No. Password Cisco. Ini ngasih password juga. Kemudian login. Nah, isu juga nanti sama. Ini kita masuk sus satu dulu ya. Kemudian line PTY04. Kasih password juga biar aman. Kemudian service password encryption. Service password encryption. Oke, kita kasih ini juga. Ini ada em, ini ada semacam informasi banner tadi sebagai informasi aja. Oke, di switch yang kedua juga sama. Kita ikutin juga kayak switch satu tadi. Ini N, T, dan hostname S2 enable secret secret class line console no
Password Cisco, kemudian login. Client VTY 04, password Cisco, login. Kemudian service, service, password ini kita salin aja karena waktu yang lama. Ini paste, kemudian banner MTD tadi ini untuk informasi saja, tambahkan informasi di bagian depannya. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke interface VLAN satu. Ini kan S1 S2 sama aja, tapi kita sekarang kan lagi masuk S2 ini sekaligus saja ya. Kita di S2 interface VLAN. Ini kita memberi VLAN satu. Kita memberi VLAN satu. Kemudian IP address-nya ini, kita beri IP address-nya ini 111 dengan subnet masknya 256.255.255.0, kasih IP, kemudian kita hidupkan. No shot. Oke, setelah hidup exit. Oh, maaf, salah. Ini kita malah masukin di switch satu ya. Kita ulang lagi aja. Interface VLAN satu. Bedanya IP-nya di cuman 12 ini aja. Maksud exit. Oke, S2 selesai. Dan kita masukin juga ini interface keduanya. Shutdown. S2 kan. Oke, exit. 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 Ini hanya ngasih jam aja ya. Ngasih jam untuk switch-nya. Di running config. Kalian aja biar cepat. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke switch 2. Ke switch satu maksudnya, yang di bagian interface VLAN tadi belum kita konfigurasi VLAN-nya. Oke, langsung aja config. Config. Oh, udah deh, udah masuk config ini, maaf. Kemudian interface VLAN satu in VLAN satu. Ini kita buat VLAN satu ngasih IP. IP-nya ini langsung aja kita salin biar cepet. Oh, shoot, exit. Eh, oke, kemudian shutdown, exit. Exit lagi. Sama kita ngasih jam juga. Oke, copy running. Dah, selesai. Kita eh, langsung konfigurasi PC sesuai yang ada di sini. Kita masukin PC-nya, configure desktop, IP configuration, kemudian PCI itu IP-nya
PCA 192, 168, 10, 3. 250, default gateway-nya 192, 168, 10, 1. Oke, selesai. 92, 168, 10, 1. Oke. 92, 168, 10, 3. Oke, PC selesai. Sekarang PC B. PC B 192, 168, 10, 4. Net masnya ini OTW. Apa harusnya eh, otomatis. Oke. Nah, selesai kita konfigurasi PC-nya. Langsung aja kita coba step 4, eh, ping PC A dan PC B, dari PC A ke PC B. Itu harusnya bisa. Kita ping PC A dan dari PC A ke PC B. Ping 192, 168, 10, 4. Tuh benar bisa. Kemudian di sini perintahnya lagi ping dari PC A ke S1, PC B ke S2, S1 ke S2. PC A ke S1, PC B ke S2. Ini langsung aja PC A ke S1, 192, 11, 168, 11, 1, salah, salah, 1, 11. Harusnya tidak bisa. Benar, itu tidak bisa request timeout, dia tidak menerima data, tidak mengirim data dan tidak menerima data. Benar. Sekarang kita coba dari PCB, dari PCB ping 92, 168, 1, 12. Kita coba. Sama, itu juga tidak bisa kan, terdapat request timeout, tandanya datanya dia tidak mengirim dan tidak menerima. Oke, selanjutnya tadi ada lagi dari switch 1 ke switch 2. Kita coba ya, ping 192, 168, 1, 12. Tuh, sukses, rate it 60%, akhirnya, tandanya dia berhasil, ngeping. Oke, akhirnya sesuai ya, dia berhasil, ini tidak, dan berhasil. Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa eh, ping-ping tersebut tidak successful? Itu karena kan di antar PC tadi udah disetting default gateway-nya, sedangkan pada switch itu belum ada eh, default gateway, jadi dia tidak bisa. Jadi dia harus ada default gateway karena default gateway itu merupakan jalan agar eh, antar jaringan lokal itu bisa terhubung. Sedangkan itu dia tidak ada default gateway-nya. Oke, kita lanjut ke part 2. Itu ada create VLAN and assign switch port. Nah, jadi kita langsung saja ke step 1. Di S1 kita buat eh, masuk dulu ke N, konfig, VLAN 10. Kita buat VLAN 10 dengan nama operation. Kemudian VLAN 20, kita buat lagi VLAN 20 dengan nama parking lot. Dengan nama parking lot, VLAN 20. Oh, maaf, salah. Ada tanda ininya, parking lot. Kemudian kita buat lagi VLAN 99.
Namanya manajemen. Manajemen. Dan kita buat lagi VLAN 1000 dengan nama natif. Ini hanya memberi nama kayak ya dia sebutan aja. Kemudian N. Oke, itu sama, kita buat sama seperti itu di switch 2. Kita langsung ke switch 2 dan kita buat sama. VLAN 10, VLAN 10 name operation. VLAN 20 parking lot. Eh, VLAN 20 parking lot. Name. Oke, VLAN 99 kita kasih nama manajemen. Oke, VLAN 1000 kita kasih nama natif. Oke, selesai. Switch 2 udah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini hanya melihat beberapa informasi dari VLAN-nya. Kita coba ya. So, VLAN, brief, melihat beberapa informasi dari VLAN-nya. Di sini kelihatan kita udah buat namanya operation, parking lot, manajemen aktif yang sesuai kita buat tadi. Udah aktif juga itu statusnya. Nah, ini ada tulisan, ada pertanyaan apa itu default dari VLAN-nya. Itu default dari VLAN itu VLAN 1. Ini terdapat VLAN 1 namanya default, statusnya aktif, portnya tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, eh, what port assigned to VLAN 1? Jadi karena belum default konfigurasi ya, makanya portnya itu masih default di VLAN 1 tersebut dan aktif juga. Oke, sekarang kita akan membuat ini ada step 2 itu assign VLAN to correct switch interface. Kita akan memindahkan interface-nya. Kita switch port dari VLAN 1 ke VLAN 10. Yang pertama, kita masuk dulu conf t, masuk ke global, kemudian in f0/6, kita masuk ke interface-nya, kemudian perintah switch port, ini perintah memindahkan mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, itu memindahkan dari default ke VLAN 10. Kemudian interface, masuk lagi interface VLAN 1, VLAN 1, no IP address. Terus kita masuk ke in VLAN 999. 99. Kita kasih eh, IP address 192.168.111. 255.255.255.0. Kalau kita kasih IP address kita N. Oke, kemudian kita show VLAN brief. Nah, di sini terdapat informasi ya, yang sesuai kita pindahkan tadi, itu dari port FA06-nya itu pindah ke VLAN 10. Ini sudah terlihat, dia pindah ke eh, F, ke port ke VLAN 10. Sudah benar itu tandanya ya. Oke, lanjut. Eh, ini ada lagi show IP, perintah show IP in brief. Bisa kelihatan ini ada pertanyaan, what is the status of VLAN 99 explain? Eh 99 explain ini terdapat statusnya itu up dan IP-nya udah masuk, tetapi protokolnya itu masih down. Itu karena VLAN ini
udah ada di database, tapi down karena VLAN-nya itu belum aktif di portnya, di port jaringan fisiknya. Oke, sekarang kita masuk ke step selanjutnya itu PCB ke VLAN di S2. Oke, kita masuk ke PCB, masuk ke switch S2-nya, kemudian in F0/18 sesuai port yang ada di PCB. Kita, oh maaf, kita config dulu. Kemudian in F0/18. Kemudian switch port mode akses agar bisa diakses. Kemudian switch port eh, akses VLAN 10. Dia memindahkan sama kayak tadi, dia memindahkan ke VLAN 10. Kemudian sama kayak tadi juga in VLAN 1, masuk ke VLAN 1 no IP address in VLAN 99, masuk ke VLAN 99, kita kasih IP address-nya 92.168.112. 255.255.255.0. Oke, dari kasih IP, kita N, terus show VLAN brief. Nih, sama kayak tadi udah dipindahin ya dari port log F18 itu udah masuk ke VLAN 10 yaitu namanya operation dari default tadi. Oke, next. Eh, ini ada pertanyaan, apakah S1 bisa ngeping di S2? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena eh, IP address dari untuk switch-nya tersebut itu di VLAN 99. VLAN 99 ini tidak bisa mengirim melalui VLAN interface F01. Ini ada lagi pertanyaan, apakah PCA bisa ngeping di PCB? Pertanyaan tidak, karena interface 01 itu belum dimasukin di VLAN 10. Dan juga VLAN 10 tidak bisa, tidak akan bisa mengirim tersebut, mengirim data tersebut. Oke, part 3 kita maintain VLAN port assignment the VLAN database. Kita masuk ke desktop tab PC. From the desktop tab PC, di desktop, kemudian use terminal, kita pakai terminal. Nah, ini dia udah gabung tadi ya satu. Langsung otomatis masuk. Oke, kita config, kemudian in range F0/11 sampai 24 switch force. Kita pindahkan itu tadi ke interface range dari 0/11 sampai 24 itu ke VLAN 99. Kita pindahkan dari defaultnya. Coba kita lihat show VLAN brief. Oh, udah dipindahin ya ke manajemen. Oke, kita sekarang masuk ke reassign F0, nah, masuk ke range ini. Oke dulu. Masuk ke switch ini, ke interface itu, kemudian switch port sama switch port akses VLAN 10. And show VLAN brief.
Tuh, di VLAN 10 ada tambahan tadi 10 10 FA 011 dan FA 021. Kemudian ini kita step 2 kita akan menghapus VLAN dari interface. Kita masuk ke switch ini switch 1, kita masuk interface F0/24. Oh, maaf. Ini kita config dulu. In interface F0/24. No switch port access VLAN. Oh, ini kurang T, maaf. Nah, kemudian N. Kemudian N. Kemudian ini terdapat eh, perintah VLAN brief lagi, yang mana akan menampilkan beberapa VLAN-VLAN seperti ini tadi. Kemudian next, bawahnya itu eh, ini kita akan membuat lagi, menghapus VLAN ID dari VLAN database-nya. Sabar, ini kita salah pencet tadi, kita tungguin dulu. Oke, ini kita akan nambahkan VLAN 30 ya di ininya. Coba bentar. Kita tambahin interface, masuk dulu config in F0/24. Switch port, switch port, akses VLAN 30. Oke, udah buat VLAN 30. Oke, kita lihat lagi, kita end. Kita lihat lagi show VLAN brief. Ini terdapat VLAN 30. Ini masih default ya namanya VLAN 30 karena nggak dikasih nama. Oke, selanjutnya default namanya itu ada VLAN 0030. Oke, kita eh, menggunakan VLAN 30 ini dengan ini const no VLAN 30. Kemudian di end. Nah, kita buat VLAN 30 di situ. Kita show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 30 itu kita buang, kita hapus. Itu tadi kita hanya memberikan contoh menghapus VLAN itu bagaimana. Seperti itu tadi. Tinggal perintahin no VLAN 30 dan dia akan terhapus. Oke, sekarang kita masuk ke interface. Config dulu. Saya masuk ke interface F0/24. No switch port akses VLAN. N. Oke, selesai. Sekarang kita lihat show VLAN brief. Nah, 24 tadi akan masuk ke default karena dia nggak ada tempat, jadi dia akan masuk ke defaultnya lagi yaitu VLAN 1. Oke, kita jawab pertanyaan ini, mengapa harus kita assign port ke VLAN lain sebelum menghapus VLAN ke database? Ya karena interface-nya kan awalnya dia masuk, ya karena interface tersebut kan awalnya itu masuk ke VLAN yang telah dihapus. Jadi eh, VLAN database itu jadinya nggak aktif. Jadi harus kita aktifin yaitu dengan eh, reassign, itu artinya eh, tidak memasukkan ke VLAN lain, cuman kita masukkannya itu
Itu bisa membuat eh, trik itu untuk nggak baik dia nanti di list di portnya itu nanti nggak baik dia akan menyebabkan troubleshoot. Oke, tahap empat configure eh, terang ini kita masuk mode terang di S1 kita masuk S1 ini interface F0/1 sebelum itu configure dulu interface F0/1 kemudian switch port mode dynamic switch port mode dynamic desirable. Nah, jadi mode ini merupakan mode yang dimana dia itu akan otomatis mengikuti apa yang diperintahkan dari switch yang nyambung ke dia. Jadi misalkan ini kan yang dikasih mode itu switch satu. Jadi kalau misalkan switch 2 itu kita kasih eh, yang namanya apa namanya? Misalkan mode terang, jadi S 2-nya S1-nya itu akan otomatis mode terang juga. Dia akan ketularan gitulah istilahnya. Ya hanya melihat data apa dari VLAN-nya, kita skip aja. Terangnya, show-nya hanya melihat interface terang. Kita lihat di sini, exit dulu. Apa show interface terang. Salah. Maaf. Interface terang. Tuh, udah ada mode desirable-nya dia. Oke. eh Oke, ini kita coba menjawab pertanyaan. Kita dari S1 ke S2, ngeping dari S1 ke S2 kita coba ya. Ping 192, ini dari S1 ke S2 kan, 168, 112 ke S2. Kita coba, itu harusnya bisa. Betul, sukses, setelah berhasil. Oke, sekarang kita masuk dari PCA, ngeping dari PCA ke PCB. Ini benar PCA, kita ngeping ke PCB. Ini harusnya berhasil. Ini harusnya berhasil ya. Harusnya berhasil. Kenapa request timeout ini? Oh maaf, salah. Ini ke S1 dia ya. Ini IP dari S1. Betul. Ini udah ada pertanyaan yang ketiga. Dari PCA ke S1 itu tidak bisa, itu udah benar. Nah, yang ke PCB ini. Tuh berhasil ke PCB. Oke, sekarang dari PCB ke S2. Ini juga harusnya tidak bisa ya. Tuh, tidak bisa request timeout. Sekali lagi, tuh tidak bisa. Oke. Itu kenapa? Eh, karena switch ada di 99 dan sedangkan PC itu ada di VLAN 10. Jadi eh, ping antara VLAN itu tidak bisa karena dia ada berada di beda VLAN antara PC dan juga switch. Makanya switch dengan switch bisa, PC dengan PC bisa, sedangkan PC dengan switch tidak bisa. Itu karena beda VLAN. Jadi dia beda daerah gitu istilahnya. Karena VLAN ini dia mengelompok-ngelompokkan. Oke, sekarang kita masuk ke namanya mode terang. Oke, kita masuk ke CLID switch 0, interface F0/1.
Oh, conf D F0/1 switch port mode terang, switch port mode terang. Oke, so kita extend dulu. So interface terang. Tuh, ini udah modenya udah mode terang ya. Udah berasa mode terang itu apa? Mode terang itu adalah dia mengaktifkan seluruh VLAN. Jadi dia aktif semua seluruh VLAN-nya. Kemudian eh, kita convert masuk ke in F0/1 switch port terang natif natif VLAN 1000. Oke, kita end. So in terang. Oke, sudah terdapat informasi F1 modenya on, encapsulation-nya ada itu statusnya trunking, native VLAN-nya 1000. Nah, VLAN-nya allow on trunk-nya itu 1 sampai 1005. Pokoknya seluruh VLAN-nya hidup. Oke, kemudian ini kemudian terdapat pertanyaan, eh, mengapa kita butuh perlu untuk mengallow atau menerima host dari VLAN 10 untuk komunikasi ke VLAN 9? Itu eh, jawabannya karena itu bisa dengan cara interVLAN routing dengan layer 3 device is needed to route traffic between VLAN. Jadi antara VLAN ini terdapat router yang bisa membuat interVLAN antar keduanya sehingga dari dari VLAN 910 dan VLAN 99 itu bisa berkomunikasi. Itu kita dengan cara ya tadi kita dengan interVLAN dengan router dengan VLAN routing. Terus ada pertanyaan, bagaimana eh, apa yang didapatkan organisasi untuk eh, mengambil eh, efektif dari VLAN ini. Nah, jadi VLAN ini kan dia membagi-bagi kayak sejenis berbagi-bagi jaringan gitu IP. Nah, jadi ya pasti itu lebih baik dari security, kemudian mempermudah eh mempermu apa menghemat biaya itu juga karena eh apa gimana ya, ya dia dibagi-bagi itu untuk misal di gedung fakultas teknik itu mau dibagi per jurusan, jadi itu hanya menggunakan VLAN aja bisa. Kemudian performanya juga bagus karena semakin kecil broadcast itu semakin kencang, itu juga bisa. Ya itu tergantung apa yang dibutuhkan untuk VLAN ini. Nah, dia kan membagi-bagi jaringan gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oh, maaf, ini sebelum itu kita akan mencoba menambahkan satu device. Kita coba menambahkan PC di sini dengan kabelnya Copper Strike. Ini kita F02 aja. Kemudian ini pas Ethernet masih mati ya. Kita masukin IP configuration-nya, eh, kita berapa itu sesuai dengan VCB 192 168 10 5 subnet max, kemudian 192
168, 10, 1. Oke. Nah, ini dia masuknya kemana V? FA02. FA02 ini ah, sepertinya mati itunya ya. FA02 default ya. Kita ikutin sesuai ini aja FA08 18 ya. Peraturan dari FA018 kita lihat masuk VLAN berapa. Kita ikutin dia sesuai dengan PCB aja. Kayak dia satu tempat gitu. VLAN 10. Oke. Berarti FA02 ini kita kasih ke VLAN 10 aja di operation. Nah, harusnya dari sini dia bisa ngeping antara itu ini masih off, kita on kan dulu. Antara PC B dan PC yang saya baru tambahkan ini harusnya bisa ngeping ya dia. Kita coba ping ke PC B ya. Terminal command prompt ping 192 168 1 10 4. Ya, harusnya bisa ya. Tuh bisa, udah berhasil. Harusnya juga ke PCA juga bisa. Karena dia satu VLAN dengan PCA. Tuh, karena satu VLAN makanya dia bisa. Tapi jika di portnya itu kita bedain VLAN-nya itu tidak akan bisa dia. Tidak akan bisa ngeping. Ini dia bisa ngeping, berhasil ngeping karena beda VLAN. Karena sama VLAN. Coba kita ubah VLAN-nya. Pasti dia tidak akan bisa ngeping. Coba yang parking lot. Coba kita coba apakah bisa. Tuh, tidak bisa dia. Tidak berhasil. Karena beda VLAN. Kalau mau sama VLAN, makanya dia bisa ngeping, bisa bersaling komunikasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.